Di kedalaman hutan tropis Amerika Selatan, di bawah tanah yang lembab dan gelap, terdapat sebuah kota. Bukan kota manusia. Bukan kota yang dibangun dengan baja dan beton. Melainkan kota yang hidup, bernapas, dan telah berdiri selama puluhan juta tahun. Penghuninya hanya sepanjang beberapa milimeter. Namun peradabannya luar biasa. Mereka adalah semut pemotong daun. Di antara spesies paling terkenal adalah Atta cephalotes. Setiap hari, ribuan pekerja keluar dari sarang dalam barisan rapi. Mereka memanjat batang pohon, menggigit daun dengan rahang yang berevolusi sempurna, lalu memotongnya dengan presisi luar biasa. Setiap potongan diangkat tinggi di atas kepala, seperti layar kecil yang berjalan melintasi hutan. Mereka mampu membawa beban hingga 50 kali berat tubuhnya. Jika manusia memiliki kekuatan serupa, kita harus mampu mengangkat mobil kecil tanpa bantuan mesin. Namun mereka tidak memakan daun itu. Daun hanyalah alat, bukan tujuan. Di dalam sarang bawah tanah, daun-daun itu dikunyah hingga menjadi bubur halus. Bubur ini digunakan untuk menumbuhkan jamur khusus, Leucocyprinus gongyloporus. Inilah makanan utama koloni. Hubungan mereka adalah simbiosis mutualisme yang sempurna. Jamur ini tidak bisa hidup tanpa semut. Semut tidak bisa bertahan tanpa jamur. Dan sistem pertanian ini telah berlangsung lebih dari 50 juta tahun. Itu berarti, jauh sebelum manusia mengenal sawah dan ladang, semut telah lebih dulu menjadi petani. Mereka membersihkan kebun jamur dari kontaminasi, memotong bagian yang terinfeksi, bahkan menggunakan bakteri alami di tubuhnya untuk menghasilkan antibiotik. Sebuah sistem pertanian biologis yang jauh lebih tua dari peradaban manusia. Sarang mereka bukan sekadar lubang kecil. Beberapa koloni dapat menampung jutaan individu. Terowongan membentang hingga kedalaman beberapa meter. Ruang-ruang khusus dibangun untuk fungsi berbeda. Ruang pembibitan, ruang pertanian, ruang pengolahan daun, tempat pembuangan limbah. Di pusat koloni hidup sang ratu. Seekor betina besar yang bisa hidup hingga 15 tahun. Dan menghasilkan jutaan telur sepanjang hidupnya. Ia adalah sumber kehidupan koloni. Namun menariknya, tidak ada pemimpin yang memberi perintah. Semua berjalan melalui komunikasi kimia bernama feromon. Satu aroma kecil bisa menggerakkan ribuan pekerja. Tidak ada ego. Tidak ada konflik internal. Hanya satu tujuan, kelangsungan koloni. Namun kehidupan mereka jauh dari kata damai. Koloni lain bisa menyerang untuk merebut wilayah. Parasit jamur dapat menginfeksi kebun mereka. Pemangsa seperti armadillo dan burung bisa menghancurkan sarang. Untuk bertahan, mereka memiliki prajurit dengan kepala besar dan rahang kuat. Ketika ancaman datang, prajurit berdiri di garis depan. Dan jika jamur terinfeksi, pekerja akan segera mengisolasi bagian tersebut. Jika perlu, mereka menghancurkan bagian kebun untuk menyelamatkan sisanya. Sebuah keputusan kolektif demi kelangsungan hidup bersama. Semut pemotong daun mengajarkan kita sesuatu. Bahwa kekuatan tidak selalu berasal dari ukuran. Bahwa kerjasama bisa lebih kuat daripada kekuasaan individu. Bahwa keberlanjutan telah lama dipraktikkan oleh alam. Mereka menanam tanpa merusak seluruh hutan, mengambil secukupnya, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Selama jutaan tahun,
Mereka bertahan. Sementara peradaban manusia baru berumur beberapa ribu tahun. Di bawah setiap langkah kita di hutan tropis, ada kehidupan yang tak terlihat. Peradaban kecil yang tak pernah berhenti bekerja. Mereka tidak membangun gedung tinggi, tidak menulis sejarah. Namun mungkin, merekalah salah satu arsitek tertua kehidupan berkelanjutan di bumi. Semut pemotong daun, petani jamur purba, penjaga hutan yang tak terlihat, dan bukti bahwa kecerdasan alam seringkali tersembunyi dalam ukuran yang paling kecil. Bayangkan bumi 50 juta tahun lalu. Belum ada manusia, belum ada kota, belum ada ladang gandum. Namun di hutan purba Amerika Selatan, nenek moyang semut pemotong daun telah memulai eksperimen terbesar dalam sejarah serangga. Sebuah revolusi diam-diam. Mereka bukan selalu petani. Nenek moyang mereka awalnya hanya pemakan daun biasa. Namun suatu ketika, jamur liar tumbuh di dalam sarang mereka. Alih-alih memusnahkannya, mereka beradaptasi. Perlahan, hubungan itu berubah menjadi kerjasama. Jamur memberi makanan, semut memberi perlindungan dan media tumbuh. Selama jutaan tahun, kedua spesies ini berevolusi bersama. Hingga akhirnya, mereka tidak bisa lagi hidup terpisah. Inilah yang disebut para ilmuwan sebagai koevolusi ekstrim. Koloni semut pemotong daun bukan sekadar kumpulan individu. Ia adalah satu makhluk raksasa. Para ilmuwan menyebutnya superorganisme. Setiap semut memiliki peran. Pekerja kecil merawat jamur. Pekerja sedang memotong daun. Prajurit menjaga gerbang. Ratu menghasilkan kehidupan. Masing-masing tidak bisa bertahan sendirian. Namun bersama, mereka menjadi entitas yang hampir tak terhentikan. Satu koloni bisa memindahkan lebih banyak biomasa daun daripada beberapa mamalia besar di hutan yang sama. Mereka bukan hanya bagian dari ekosistem. Mereka adalah penggeraknya. Sekilas, mereka terlihat seperti hama. Memotong daun, menggerogoti tanaman. Namun kenyataannya lebih kompleks. Dengan memangkas daun tertentu, mereka membantu merangsang pertumbuhan baru. Daun yang mereka bawa memperkaya tanah melalui sisa organik. Terowongan mereka mengaerasi tanah, membantu air meresap lebih dalam. Tanpa disadari, mereka adalah insinyur ekosistem. Hutan tropis tidak hanya dihuni oleh semut pemotong daun. Hutan tropis juga dibentuk oleh mereka. Namun kini, untuk pertama kalinya dalam 50 juta tahun sejarahnya, mereka menghadapi ancaman yang belum pernah ada sebelumnya. Deforestasi, perubahan iklim, pertanian monokultur skala besar. Ketika hutan hilang, jalur foraging mereka terputus. Ketika suhu berubah drastis, jamur yang mereka budidayakan bisa gagal tumbuh. Ironisnya, manusia yang baru mengenal pertanian sekitar 10.000 tahun lalu, kini mengancam petani tertua di planet ini. Namun jika sejarah mengajarkan kita sesuatu, itu adalah daya tahan. Selama jutaan tahun, mereka bertahan dari perubahan iklim purba, dari kepunahan massal, dari pergeseran benua. Mereka kecil, namun sistem mereka kuat. Selama hutan masih berdiri, selama tanah masih lembab dan daun masih tumbuh,
Peradaban bawah tanah ini akan terus hidup, diam, terorganisir, tak terlihat, dan mungkin jauh lebih stabil daripada peradaban kita sendiri. Di dunia yang sering kita ukur dari ukuran dan kekuatan, semut pemotong daun mengingatkan kita bahwa keberhasilan sejati adalah tentang kerjasama, keseimbangan, dan keberlanjutan. Mereka tidak pernah menaklukkan dunia, namun mereka bertahan di dalamnya selama 50 juta tahun. Dan cerita mereka belum berakhir.